Tapi kan penangkapan ini bermotif politik. Ya. Setuju. Karena timing penangkapan di Filipina ini memang patut jadi perhatian. Sekarang bulan Maret ya, 12 Mei 2025 itu terjadi pemilu sela di Filipina, midterm election. Buat sistem Filipina, pemilu sela itu penting untuk regrouping politik. Apalagi kita tahu di Filipina baru aja benturan politik antara Presiden Bongbong Marcos dengan Wakil Presiden Sara Duterte, anaknya Duterte yang diadili di ICC itu ya. Sara Duterte kan statusnya sedang dimasgulkan ya, di-impeach oleh House of Representatives. Dan proses impeachment itu baru akan dilanjutkan bulan Juni 2025. Artinya sesudah pemilu. Dan kalau kita lihat proses pemilu sela di Filipina, intinya tuh akan mengganti seluruh anggota House of Representatives. Jadi mereka yang waktu itu minta impeachment bisa berubah komposisinya. Selain itu, separuh dari Senat, dari 24 senator, 12 akan berganti. Kemudian seluruh pemimpin di provinsi, kabupaten kota, sampai kecamatan itu akan berubah juga. Jadi pemimpin-pemimpin daerah juga akan berubah dalam pemilu sela. Jadi kita bisa bayangkan ya, perubahan komposisi politik akan seperti apa. Jadi kalau musuh-musuhnya Bongbong secara politik tersingkir, memang kita bisa lihat jangan-jangan lebih longgar jalannya buat Bongbong tampil lebih kuat di Filipina. Dan memang nggak mudah menyisihkan Duterte karena ini benar-benar orang kuat yang pengaruhnya menyebar dalam politik Filipina. Tapi saya juga punya catatan soal Bongbong versus Duterte. Karena Filipina itu politik dinastinya problematis sekali. Sangat kuat. Sampai di titik menurut saya mengkhawatirkan. Jadi yang kita saksikan sekarang ini adalah aksi saling singkir dari politisi yang kita nggak bisa lihat netral-netral saja. Menurut saya kita tetap harus kasih perhatian fokusnya pada warga sipil yang berusaha mencari keadilan. Jadi jangan terjebak pada politik dinastinya ya. Soalnya gini, tuntutan terhadap Duterte adalah kejahatan kemanusiaan, crimes against humanity, yang terjadi antara 1 November 2011 sampai 16 Maret 2019. Nah, Duterte kan berkuasa sebagai presiden di tahun 2016 sampai 2022. Kemudian memutuskan untuk keluar Filipina dari ICC itu 2019. Artinya tuduhan pembunuhan, penyiksaan, perkosaan yang dilakukan Duterte ini bukan cuma saat dia jadi presiden. Ada 6.000 korban yang dicatat ICC, walaupun pemberitaan bilang bisa 3 kali lipat atau bahkan lebih banyak. Dan itu artinya dilakukan bukan hanya pada saat Duterte jadi presiden. Dan pada masa antara 2011 sampai 2019 yang dituntut itu, Filipina masih menjadi anggota ICC kan. Jadi itu periode yang masih sah saja untuk ICC untuk mengejar Duterte dan minta pertanggungjawaban atas kejahatan yang dia lakukan terhadap kemanusiaan. Nah, sekarang saya masuk ke korbannya ya. Siapa korban dari Duterte? Mereka adalah para pengedar dan pengguna narkoba. Sekali lagi saya garis bawahi bahwa problemnya di sini adalah tidak ada proses hukum. Dan kalau dibilang korbannya itu cuma pengguna narkoba dan pengedar, sebenarnya enggak juga. Karena dari pemberitaan yang ada di Filipina, di sana tuh sampai ada sistem watch list. Jadi daftar yang harus diwaspadai gitu. Jadi masyarakat yang namanya kabarnya itu masuk ke daftar tersebut, itu udah deg-degan dulu nih. Deg-degan, mereka siap-siap aja bisa tiba-tiba ditembak sama polisi. Kemudian yang kedua, faktanya anak-anak jalanan, penjahat-penjahat kecil macam copet, pencuri, itu bisa tiba-tiba mati tergeletak di pinggir jalan. Bahkan waktu itu jelas tuh ada foto-fotonya, videonya di pinggir-pinggir jalan, nampak orang-orang di kerangkeng di penjara hanya karena telanjang dada. Semua orang yang dianggap kumuh intinya itu bisa dimasukkan ke sel. Bukan cuma di Davao loh, sekali lagi bisa terjadi di seluruh bagian Filipina termasuk di ibu kotanya, di Metro Manila. Sampai kemudian orang-orang bertanya-tanya, apakah orang-orang yang pada tambay itu kalau bahasa Tagalog artinya nongkrong, itu melakukan dosa yang sedemikian berat sampai mereka berhak untuk ditembak. Jadi saya mau garis bawahi di sini adalah ada satu narasi berarti kan, ada satu narasi bahwa orang-orang yang dibunuh ini itu memang sudah hukumnya untuk dibunuh. Padahal kenyataannya bisa jadi orang-orang ini tidak melakukan apa-apa. Mereka hanya warga sipil yang tidak mengancam sebenarnya polisi bahkan. Nah di sini ada benturan narasi juga. Sejumlah pihak dari kepolisian mengatakan bahwa orang-orang yang ditembak gembong narkoba ini menodongkan senjata ke polisi. Makanya polisi cuman membela diri, langsung tembak mati. Cuman faktanya ternyata nggak begitu. Orang-orang ini bahkan ada yang menyerahkan diri. Gara-gara masuk watchlist tadi, dia udah ketakutan, takutnya dia mati gitu kan, tanpa proses hukum. Tapi kenyataannya tetap saja dia mati, bahkan ditembak di depan keluarganya.
Jadi Synergy Friends, kalau kita bicara soal fakta kejahatannya, biarlah itu dibahas nanti dalam peradilan ya, di ICC nanti. Tapi jelas-jelas Duterte sendiri udah terang-terangan mengatakan tekadnya dia adalah untuk menghabisi para kriminal. Waktu dia kampanye sebelum menjadi presiden, dia udah bilang gini, kalau Tuhan mengizinkan saya menjadi presiden, hati-hati karena bukan cuma 1.000 orang, bisa 100.000 orang itu mati. Dan kau akan lihat ikan-ikan di Teluk Manila itu makin gemuk karena mayat-mayatnya akan saya buang ke sana. Terang-terangan Duterte mengatakan tidak peduli itu sama kemanusiaan, apalagi hak asasi manusia. Jadi kan justru kita harus bertanya begini dong, kok bisa percaya diri banget si Duterte ini? Nah dari situ kita bisa lihat bahwa Duterte ini adalah contoh orang yang sangat percaya diri gara-gara dinasti politik. Duterte itu ketua partai PDB Laban dan ayahnya dulu adalah gubernur di Davao. Dulu tahun 50-an dia berkuasa. Duterte sendiri memilih jalur menjadi pengacara dan juga jaksa di kota Davao sebelum akhirnya masuk ke jalur politik menjadi wakil wali kota. Lalu tahun 86 dia menang jadi wali kota dan berturut-turut sejak itu tidak pernah turun dari jabatan sebagai wali kota. 22 tahun lebih sebelum akhirnya jadi presiden. Dan kenapa kampanye Duterte itu fokusnya ke pengedar dan pengguna narkoba? Karena kota Davao itu dulunya dikenal kacau dan penuh kejahatan. Dengan image yang seperti itu, gambaran seperti itu, bisa dibayangkan untuk ekonomi itu kan dianggapnya nggak aman ya, tidak ramah terhadap investor. Dan bukan cuma Davao sebenarnya yang terperangkap dengan situasi sosial yang seperti ini. Filipina dikenal di tahun 80-an sampai 2000-an bahkan sebagai negara yang memang ekonominya sangat-sangat sulit untuk tumbuh. Jadi waktu Duterte naik, kabarnya situasi di Davao itu menjadi lebih teratur. Tapi catatannya begini, apakah Duterte itu cuman kuat di Davao? Atau ternyata dia sebenarnya pemain di skala yang lebih besar? Makanya Bongbong Marcos sampai khawatir gitu kan terhadap keberadaan Duterte dan klannya dan para anggota keluarganya dalam pemilu Selayang 2025 ini. Karena sampai hari ini ternyata Duterte itu menjadi presiden satu-satunya di Filipina yang tidak pernah melaporkan aset dan kekayaan utangnya. Coba bayangin. Kan nggak mungkin dong. Ada orang yang cuman berpengaruh di level lokal tapi di nasional didiemin aja. Artinya kita punya alasan untuk melacak lebih lanjut. Dan saya lihat ternyata Duterte itu sejak dari zamannya Gloria Macapagal Arroyo pun, ngelacaknya saya baru sampai Arroyo ya, itu dia sudah jadi orang penting buat pemerintah pusat. Waktu itu dia diangkat menjadi penasehat khusus atau special advisor untuk penanganan kejahatan. Jadi dari zamannya Presiden Arroyo, tindakan Duterte dengan Davao Death Squad yang memang saat dia jadi wali kota itu dia sudah aktif melakukan pembunuhan terhadap orang-orang yang dianggap gembong narkoba itu dan pengguna narkoba, itu didiamkan saja. Dan apa dong pertanyaannya hubungan antara Arroyo dengan Duterte? Karena tahun 2008 sebenarnya sudah ada special rapporteur dari PBB yang melakukan investigasi ya, karena ada pelaporan dari masyarakatnya ada yang nggak bener nih dengan proses hukum yang nggak dijalankan gitu kan. Tapi nggak ada respon. Arroyo pokoknya silent waktu itu, nggak ada kelanjutan tuh sama PBB. Kemudian 2009 Komisi Hak Asasi Manusia Filipina juga bikin satuan tugas untuk menginvestigasi laporan dari masyarakat. Tapi menguap, nggak ada tindak lanjut. Dan ternyata terungkap bahwa Arroyo itu dulu mendapatkan dukungan politik juga dari Duterte. Demikian pula yang heboh nih sebenarnya Bongbong Marcos itu juga kampanyenya disupport sama Duterte dan klannya dia. Anaknya Duterte itu sampai sekarang masih jadi wali kota Davao, namanya Sebastian Duterte. Dan Rodrigo Duterte sebenarnya masih ingin kembali menjadi wali kota Davao. Jadi dia masih kampanye tuh. Who knows ya, ternyata Sebastian Duterte ini orang kuat berikutnya gitu kan, yang bisa saja dicoba dicalonkan untuk menjadi penantang Bongbong Marcos kan. Sebastian Duterte ini ternyata sangat percaya diri juga. Dia mengatakan secara terbuka akan melanjutkan perang terhadap narkoba yang diinisiasi oleh ayahnya. Terus ada kejadian lain nih, yang tadi saya mau kaitkan juga dengan Arroyo ya. Bulan Mei tahun lalu 2024, untuk pertama kalinya kepala polisi di Davao, kita tahu ya kalau kepala polisi di daerah yang cukup ricuh, banyak kejahatannya, tentu orang kuat ya, nggak mungkin dia berada di sana tanpa restu dari pemimpin tertinggi di negara tersebut. Nah, orang itu, polisi itu namanya Richard Batang, itu tiba-tiba dicopot. Dan ini geger karena Richard itu sekutunya Duterte. Dan bukan cuma itu, dia dicopot dan dituntut atas pembunuhan sejumlah orang. Sesudah itu di bulan Februari 2025 baru saja sahabat dekatnya Duterte, sekutunya Duterte yang tokoh agama itu juga ditangkap. Namanya Apollo Quiboloy. Beliau ditangkap atas tuduhan sex trafficking di Filipina dan Amerika Serikat. Dan Apollo Quiboloy ini
ternyata sudah dikenal lama juga sebagai pendukungnya Gloria Macapagal Arroyo. Aha kan, signifikansi dari Apollo Quibolo ini memang bisa dikatakan nggak main-main, karena walaupun gerejanya itu posisinya di Davao, tapi pendukungnya itu bisa sampai 4 juta orang di seluruh Filipina, termasuk 2 juta orang-orang Filipina yang ada di luar negeri. Ya, mungkin pekerja migran ya yang menjadi pendukungnya Quibolo ini. Dan Quibolo ini punya jaringan TV. Namanya SMNI, Sunshine Media Network International. Dan SMNI ini, kalau kalian udah pernah ke Filipina, tahulah ini salah satu stasiun TV yang berpengaruh. Inilah yang dipakai untuk kampanye-kampanye, termasuk oleh Duterte. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah dengan tersingkirnya Duterte, war on drugs ini berhenti? Nah, itulah yang saya masih prihatin ya dengan perkembangan di dalam negeri Filipina. Kenyataannya ternyata membunuhi orang yang dianggap sebagai gembong narkoba, pengedar dan juga pengguna narkoba ternyata tidak menghentikan perluasan penggunaan narkoba. Zamannya Bongbong itu sekarang masih tetap terjadi, puluhan orang tewas. Salah satunya yang terakhir disebut itu di Cebu ya. Di 2024 saja ada 63 orang. Jadi artinya kalau kita bicara soal masalah sosial, ini bukan masalah individu, bukan masalah orang malas kerja, nongkrong-nongkrong, kemudian terlibat narkoba, tapi ada masalah struktural yang tidak bisa diselesaikan oleh negara. Jadi melakukan pembunuhan terhadap orang-orang tersebut itu jelas tidak menyelesaikan masalah. Oh ya, satu lagi, dalam pemilu 2019, partainya Duterte ini, PDP Laban, itu mendominasi ya dalam kampanye di Davao. Artinya partainya Duterte ini punya pendukung yang kuat juga. Dan popularitas Duterte dikabarkan masih relatif sangat tinggi. Artinya begini, Synergy Friends. Di negara berkembang, khususnya yang politik dinastinya kuat, urusan hukum itu bisa jadi memang selalu terkungkung, selalu terganggu karena masalah politik. Kalau kita menyaksikan hukum dilanggar terus, tidak dihormati, tidak dipandang, saya kira yang terjadi bisa seburuk yang terjadi di Filipina ya. Karena kita coba cek aja deh, berapa kali Filipina sebelum Bongbong berusaha untuk bertindak atas kejahatan Duterte. Artinya orang udah suspek nih ya sebenarnya, tapi nggak bisa maju kemana-mana. Tahun 2017 misalnya, sudah pernah ada tuntutan untuk pemasgulan Duterte, impeachment. Waktu itu Duterte kan masih menjalankan death squad, walaupun dia udah jadi presiden. Tapi gagal nih, gara-gara yang mengusulkan di House of Representatives, jadi anggota DPR yang mengusulkan, itu dianggap nggak serius karena data-datanya cuma berdasarkan laporan media aja. Tahun yang sama, masih gigih masyarakat, Senator Leila de Lima, vokal bicara soal hak asasi manusia, pentingnya penegakan hukum. Tahu nggak ujung-ujungnya apa? Senator itu ditangkap 7 tahun penjara. Lalu Ombudsman, tahun yang sama juga mengajukan penyelidikan. Karena ombudsman itu kan fungsinya untuk melihat apakah proses administrasi dipatuhi ya. Untuk melakukan satu tindakan, pemerintah harus mengikuti prosedur tetap. Tapi nggak kemana-mana tuh investigasi. Komisi HAM-nya Filipina juga pernah mengajukan penyelidikan. Tapi sepi, nggak bisa ditindaklanjuti. Nah, sampai tahun 2017. Makanya saya kutip pentingnya ada komunikasi antara pihak di dalam Filipina dengan pihak ICC. Ada pengacara Filipina, Jude Sabio namanya, yang mengajukan permintaan investigasi ke ICC di tahun 2017. Si Sabio ini adalah pengacara buat seorang kriminal sebenarnya, Edgar Matobato. Kriminal yang ngasih testimoni di Senat bahwa dia jadi saksi sendiri. Duterte lah yang memimpin Death Squad Davao, di mana dia dulu pernah jadi anggota. Nah, gitulah ceritanya. Jadi memang tantangan ya buat kita semua yang peduli pada kemanusiaan. Kalau Dewan Keamanan PBB nggak bisa bertindak, peradilan nasional lemah, terus apa harapannya buat korban kesewenang-wenangan para pejabat negara? Saya kira ICC memang nggak sempurna ya, tapi di sistem internasional kita perlu punya sesuatu yang bisa melengkapi kekurangan di level nasional. Sistem internasional ini saat ini lagi diserang terus. Narasinya adalah dibuat sedemikian rupa ICC itu salah, tidak tepat, dan seterusnya. Walaupun kalau menurut saya, ayolah kita bikin ada giginya supaya ICC itu bisa berjalan untuk proses pengungkapan kejahatan kemanusiaan. Karena pada akhirnya mereka berusaha melengkapi kok apa yang tidak dimiliki di level nasional. Dan karena Filipina ini anggota ASEAN, menurut saya
organisasi kita di Asia Tenggara ini harusnya senang ya dengan perkembangan ini. Bukannya khawatir soal kedaulatan atau membicarakan lagi mundur ke belakang soal kedaulatan kita gimana kalau Filipina aja dibegitukan gitu ya. Kita harus fokus pada kepentingan masyarakat dan pentingnya ada akuntabilitas publik. Karena pemimpin itu menurut saya diberi wewenang bukan untuk seenaknya melanggar hukum. Gimana menurut kamu? Tulis di kolom komen ya. Apa tanggapan kamu? Terima kasih banyak sudah nonton sampai selesai. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.